yang pengen atau rindu untuk menyapa temannya, silahkan ya. Saya mengucapkan selamat datang untuk Bapak Mugiono yang bergabung bersama EBC pada pagi hari ini. Tuhan memberkati bersama Ibu dan keluarga ya Bu ya. Terima kasih. Dan untuk teman-teman kita yang lain, jemaat yang lain, silahkan bergabung. Mari kita akan undang bersama-sama untuk jemaat supaya kita boleh berkumpul di dalam Zoom ini untuk kita boleh bisa menyapa. Di sini yang sudah bergabung, saya menyapa untuk Francisca, Elsa Francisca, kemudian Mas Rolinjo Purba, Diki Chandra, ada One, ada Rafaela atau keluarga Pak Randy, Ibu Stasia, Diki, Ripka dan keluarga, Novi, Ibu Yanti, selamat pagi. Kemudian keluarga Pak Rudi Permana, Ibu Lucy, Jivan, selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Ibu Sri Sulastri, Pak Indra, dan keluarga besar bersama Reski dan yang lain. Kemudian juga menyambut joinnya Bapak Tianho, Ibu Uca, selamat bergabung bersama keluarga ya untuk Pak Yudi Wijaya juga, Ibu Melisa, selamat bergabung bersama dengan keluarga untuk Ben, Thea, Matthew, dan juga selamat bergabung untuk Ibu Alin ya bersama keluarga Bapak Tan Markus. Puji Tuhan kalau kemarin Ibu Alin menginformasikan sudah sembuh. Puji Tuhan disembuhkan. Selamat bergabung juga untuk Ibu Fang Fang dan keluarga. Tuhan memberkati, selamat bergabung. Dan kita menunggu untuk beberapa saudara yang akan bergabung. Ibadah kita akan mulai pada pukul 9.30 menit. Jadi masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin memberi kesaksian sebentar, 1-2 menit, atau ingin menyapa jemaat yang sudah bertahun-tahun ya, hampir 2 tahun mungkin ya kita nggak ketemu, silahkan. Atau kalau ingin mengucapkan salam lewat chat yang ada di Zoom ini, silahkan ya. Nanti sebelum ibadah kita mulai dan kita akan bersama-sama untuk fokus dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan yang disampaikan. Nanti di dalam Zoom ini pada waktu firman Tuhan dan pujian diharapkan tidak ada chat, makanya waktu ini pergunakanlah, silahkan untuk menyapa saudara atau teman kita. Selamat bergabung juga untuk Ibu Fari dan keluarga, Bapak Sansan, kemudian Ibu yang lain, silahkan bergabung. Di sini sudah ada sekitar 19 keluarga. Saya juga menyambut joinnya Saudara Herlina Christine, selamat bergabung di IBC Zoom ibadah pada pagi hari ini. Selamat bergabung Ibu Lasma, keluarga Bapak Simamora, Ibu Lasma, Bapak Simamora. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat. Selamat bergabung juga untuk Cahya. Ya, beberapa waktu yang lalu kita doakan Cahya supaya sakit disembuhkan dan semoga hari ini lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Saya juga mengucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk Ibu Titin dan keluarga. Pastinya ada Intan, ada Indra, Indri, selamat bergabung, selamat berbakti bersama-sama.
Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu 7 menit sebelum kita akan mulai pujian penyembahan kita. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, silahkan ya, ada sedikit waktu untuk boleh memberkati saudara-saudara kita yang lain. Selamat bergabung juga keluarga Bapak Ari dan Ibu Wati. Selamat melayani Tuhan dan beribadah bersama di Zoom. Sudah ada 23 keluarga yang bergabung, dan selamat bergabung juga untuk Onekesia Laya. Terima kasih, Bu. Ya, selamat bergabung. Mungkin bisa ajak Andre atau Bu Entik dan keluarga ABC di gereja. Gereja. Oh, sama Pendeta Markus ya. Bu Novi, Bu Markus, Bu Entik, Pak Tucun, ada Vidi, ada One, Oke. ada Andreas. Jadi mungkin ada sekitar 8 orang ya Pak ya. Iya. 8 orang yang sudah bergabung di gereja. Silakan Bapak Yudi bergabung. 9 di gereja. 9 ya Pak. 10 dengan saya. Oh, injih Bu. Sehat-sehat Bu. Kita juga menyampaikan informasi kepada Bapak, Ibu, dan Saudara mengenai PPKM yang masih sampai tanggal 20 untuk Jawa dan Bali. Mari kita akan berdoa untuk Indonesia. Kita tinggal di tempat ini, ya. Mari kita akan mendoakan karena kesejahteraan Indonesia adalah kesejahteraan kita juga. Dan biarlah waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang baik untuk kita memberkati bangsa dan kota kita dengan berdoa. Supaya pandemi ini segera berakhir dan kita juga diberi kesehatan ya. Kita saling mendoakan untuk antar jemaat. Kalau ada di antara jemaat yang memerlukan dukungan doa, silahkan. Ya, oh ini siapa? Bapak, Ibu, dan Saudara, jikalau Bapak, Ibu, dan Saudara rindu didukung doa, silahkan menyampaikan melalui nomor 087876773577 yang ada di setiap video-video yang ada di IBC, dan kita akan doakan bersama-sama. Kalau ada pergumulan-pergumulan doa yang lain yang ingin rindu didukung oleh jemaat yang lain, silahkan menginformasikan kepada kami. Dan jika ada Bapak, Ibu, dan Saudara yang tahu dari antara kita yang sakit, kita juga bisa mendukung di dalam doa. Baik itu dalam persekutuan doa secara Zoom, setiap Rabu kita akan mengadakan doa secara Zoom pukul 7 malam. Silahkan Bapak Ibu bergabung, dan sudah kita lakukan hari Rabu kemarin. Kita bertemu, berdoa bersama-sama lewat link Zoom, dan kemarin sudah ada 8 sampai 9 ya, karena ada satu lain hal yang keluar, tapi saya mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara yang lain untuk bergabung setiap hari Rabu pukul 19 atau jam 7 malam. Dan kalau ada pokok-pokok yang rindu Bapak, Ibu didoakan di dalam persekutuan kami, silahkan memberi informasi kepada kami.
Ibu Yanti, itu angkat tangan, ada yang bisa kami doakan atau ada informasi yang Ibu sampaikan? Untuk Ibu Yanti, mungkin ada pokok doa atau informasi yang disampaikan dengan mengangkat tangan? Iya Bu, ini saya minta didoain aja Bu. Saya kan lagi nggak enak badan nih. Mungkin karena capek kan bolak-balik aja. Ya. Oke. Ya kalau Sama keluarga sama ini jualan juga Bu. Ya aja Bu. Baik, Ci. Terima kasih ya, ini jadi doa kita ya. Terima kasih. Nah, kita akan masih ada waktu 1 menit lagi. Mari kita akan siapkan hati kita. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita akan berdoa secara pribadi untuk kita menyiapkan hati kita. Mungkin kita ibadah lewat Zoom, tidak bisa melihat secara langsung, berkumpul secara langsung, tapi mari kita percaya bahwa Allah hadir di tempat ini. Allah hadir dalam hati kita. Allah hadir untuk boleh kita melayani Dia pagi hari ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, ini pertama kalinya kami mengadakan ibadah melalui Zoom. Tuhan tolong supaya alat-alat atau perangkat yang kami pakai dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Vidi yang mengusahakan dan memfasilitasi, Tuhan akan berkati. Berkati Pendeta Markus yang akan menyampaikan firman-Mu, memberkati semua tim worship yang sudah menyiapkan hati untuk melayani Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Mari Tuhan, Engkau mengurapi, mari Roh-Mu bekerja kepada kami, sehingga hati kami dipenuhi dengan pujian, hati kami dipenuhi penyembahan, hati kami siap melayani Tuhan, siap mendengarkan firman Tuhan. Bekerjalah Tuhan, berpuasalah, dan kami siap menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin. Saya persilakan Vidi untuk kita akan bersama-sama beribadah melalui pujian dan penyembahan. Mari kita akan menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Mungkin suaranya bisa dimatikan. Ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh Abba, ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anakmu, manggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit, lebih kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku, Yesus ku cinta Kau. Ku panggil Engkau Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh Abba,
Semuanya Kau sediakan, Yesus ku cintakan, lebih tinggi dari langit, lebih dalam kasih-Mu, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari gunung, semuanya Kau sediakan, Yesus ku cintakan, Yesus ku cintakan, Yesus ku cintakan. Kau hiasi kehidupanku dengan murah-Mu. Kau rancangan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan murah-Mu. Kau rancangan Rencanakan masa depan penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku ku hidup hari hari ini, semua berkat kasih. Terima kasih, Yesus, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, baik teramat baik. baik Aku baik. ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik.
Mari kita berdoa bersama. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta sangat. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, cinta selamanya, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan Pendeta Markus. Mari kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau saat ini kami boleh memulai ibadah virtual melalui Zoom. Kami percaya Tuhan, walaupun kami berjauhan, tapi Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus menguasai hati pikiran kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Dan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, kami diberi kemampuan untuk melakukan firman Tuhan yang Tuhan percayakan pada hamba-Mu pada pagi hari ini. Pimpin penyampaian firman Tuhan ini dari awal sampai akhir. Oleh karena urapan-Mu, kami boleh memuliakan Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami boleh mendapat berkat oleh karena anugerah-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Selamat pagi, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Pagi ini kita pertama kali ibadah bisa melihat wajah-wajah. Tadi kita sudah bisa melihat wajah, paling tidak ada 35 keluarga yang sudah saya lihat tadi. Dan ada puluhan yang ada di gedung gereja ini. Saya akan
Wih, kok hilang? Ya. Oke, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema pekerjaan Roh Kudus dalam hidup atau dalam diri orang percaya. Berarti juga dalam hidup kita. Ya. Kita sudah belajar tentang pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Paling tidak sudah 1 bulan, 4 kali saya berkhotbah tentang pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Bahwa Roh Kudus menjadi penolong, penghibur, penasehat, dan bahkan pembela kita. Kemudian juga kita sudah berdoa, kita sudah belajar mendengar firman Tuhan bahwa Roh Kudus terus memperbaharui hidup kita. Sehingga buah Roh Kudus semakin nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Dan yang ketiga saya dan sudah belajar tentang Roh Kudus, bahwa Roh Kudus mengajar segala sesuatu pada kita dan terus mengingatkan akan firman Tuhan yang pernah kita dengar, yang pernah kita pelajari, pernah kita renungkan, bahkan kita hafalkan, bahkan kita lakukan pun. Ada kalanya kita lupa, tapi Roh Kudus mengingatkan supaya kita tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kita tetap menjadi orang yang imannya kuat, kokoh, dan juga berhasil sebagai anak-anak Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah belajar juga tentang Roh Kudus yang memimpin hidup kita karena kita anak Allah. Sehingga kita diyakinkan bahwa kita sebagai anak Allah yang berhak menerima janji-janji Allah yang telah tertulis dalam Alkitab. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pekerjaan Roh Kudus dalam diri saya dan saudara, yaitu Roh Kudus membantu kelemahan kita. Roh Kudus membantu kita supaya kita dapat berdoa. Roh Kudus berdoa untuk kita. Wah, luar biasa. Ini saya ambil dari kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-26 sampai 28 yang mengatakan demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita akan bahas satu demi satu. Roh Kudus membantu kelemahan kita. Mari kita perhatikan dalam Roma pasal 8 ayat 26 bagian A. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Wow, luar biasa saudara. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kalau kita lihat dari bahasa asli yaitu bahasa Yunani, kata membantu kelemahan kita itu bisa diterjemahkan membantu kelemahan kita, tapi juga bisa diterjemahkan menopang beban-beban hidup kita. Itu juga bisa diterjemahkan memikul beban-beban hidup kita. Wow, luar biasa saudara. Roh Kudus bekerja dalam hidup saya dan saudara, membantu kelemahan kita. Karena Tuhan tahu bahwa kita ini bukan orang yang sempurna. Kita orang yang punya kelemahan-kelemahan dalam hidup kita. Tapi Allah bekerja untuk membantu kelemahan kita supaya yang lemah menjadi kuat. Kelemahan kita bisa dipoles oleh Roh Kudus, bahkan kelemahan itu juga akhirnya justru menjadi kekuatan kita. Ini luar biasa saudara.
Bahkan dikatakan diterjemahkan menopang beban-beban hidup kita. Mungkin karena beban kita terlalu berat, kita bisa jatuh, saudara ya. Jatuh karena beban yang cukup berat. Saya masih ingat ketika saya masih menjadi petani di desa. Waduh, kalau saya membawa beban dari ladang itu terlalu berat, itu bisa sempoyongan hampir jatuh. Dan pernah saya harus meletakkan beban itu di tengah jalan, menunggu kakak saya supaya beban saya dikurangi. Wow, luar biasa saudara ya. Tetapi Roh Kudus menopang supaya kita tidak jatuh saudara ya. Jadi kalau kita sudah sempoyongan mau jatuh begitu, Roh Kudus itu menopang, mencuak begitu saudara ya. Ini luar biasa saudara. Bahkan Roh Kudus ikut memikul beban-beban kita sehingga ringan saudara. Yang harusnya beban kita berat itu menjadi ringan. Kita ingat Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini luar biasa. Roh Kudus bekerja untuk melaksanakan apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yaitu untuk ambil bagian, memikul beban-beban hidup kita. Maka akibatnya, saya dan saudara menjadi kuat. Saya dan saudara menjadi menang dalam mengatasi setiap problem-problem yang terjadi dalam hidup kita. Ingat, saya selalu ingat Dr. Schuller yang mengatakan bahwa masalah tidak pernah berakhir. Hanya orang yang ulet yang menang. Tapi saya tidak mengatakan demikian. Saya mengatakan bahwa masalah tidak pernah berakhir. Orang yang beriman itulah yang menang. Karena kita tetap percaya dan mempercayakan kepada Kristus. Kita tetap terus berharap pada Kristus. Dan pengharapan dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Bahkan juga kita akan menjadi menang dalam menggapai visi, misi yang Tuhan telah taruh dalam kehidupan saya dan saudara. Karena saya percaya Allah memanggil saya dan saudara, diberikan visi dan misi supaya Kristus dimuliakan, supaya kerajaan Allah diluaskan di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, Roh Kudus membantu kita supaya kita dapat berdoa. Oh, luar biasa saudara. Mari kita lihat ayat 26 bagian B. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Saudara, kalau kita punya beban-beban berat itu, kadang-kadang menjadi sulit untuk berdoa. Mengapa? Sudah berdoa dan berdoa dan berdoa, tapi masalahnya nggak selesai-selesai gitu ya. Akhirnya menjadi lemah iman kita. Menjadi tidak berdoa lagi. Tetapi Roh Kudus akan membantu saya dan saudara, supaya saya dan saudara betul-betul bisa berdoa lagi. Itu sebabnya saya menulis di sini, pernahkah Anda merasa tidak mampu berdoa dengan benar? Jangan putus asa. Jangan putus asa. Dan jangan juga risau. Karena ada Roh Kudus yang akan membantu kita. Supaya kita tetap dapat berdoa. Bagaimana cara Roh Kudus? Ya. Bagaimana cara Roh Kudus? Mungkin dengan mendorong kita untuk memuji Tuhan. Mulai dari menyanyi, saudara ya. Sebab kalau kita mulai menyanyi, dan menyanyi, maka kemudian hati kita menjadi seperti dekat dan bukan seperti, menjadi dekat. Sebab kalau kita memuji Tuhan, Roh Allah itu hadir di atas puji-pujian, lalu hidup kita menjadi dekat dengan Tuhan, maka kita kemudian bisa didorong kembali untuk kembali berdoa, kembali bersyukur seperti pemazmur, saudara ya, yang suka memuji, memuliakan nama Tuhan, sehingga pemazmur itu saudara pernah berkata kepada Allah beberapa kali dalam mazmur. Dia berkata, karena dalam keadaan yang lesu, yang lemah, dia berkata, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Aku mau kembali berharap kepada Tuhan. Wow, ini luar biasa saudara ya. Mungkin Roh Kudus memulai dari mendorong saya dan saudara untuk memuji Tuhan. Itu yang saya selalu serukan dalam doa-doa, kelompok-kelompok doa kita ya. Menyanyi, menyanyi, dan menyanyi.
Kemudian juga saudara, mungkin Roh Kudus bekerja mengingatkan firman Allah tentang doa. Karena Tuhan Yesus mengajarkan tentang berdoa. Mungkin doa Bapa kami, mungkin berdoa supaya mengingatkan tentang ajaran Yesus. Berdoa itu terus meminta, terus mencari, terus mengetok. Berdoa itu supaya bertalu-talu, berdoa itu supaya tidak malu. Sehingga mengingatkan ayat-ayat firman Allah tentang doa. Sehingga kita kemudian bisa berdoa. Bahkan mungkin juga saudara, Roh Kudus karena kita susah berdoa, Roh Kudus mendorong kita, kemudian saya dan saudara berbahasa roh. Saudara pernah berbahasa roh? Bahasa roh bisa digunakan waktu sendiri saudara ya. Kata Rasul Paulus, doa roh itu lebih efektif untuk diri sendiri karena pada waktu orang diberikan karunia berbahasa roh itu imannya sedang lemah. Dan saya sering mengalami seperti itu saudara ya. Ketika iman saya sedang lemah, saya susah untuk menyanyi, susah untuk ini susah saudara, tiba-tiba mulut saya berbicara, nggak tahu saya. Saya mengikuti gerakan saja, tapi habis itu iman saya dipulihkan, segar kembali memuji Tuhan, kembali berdoa, kembali juga untuk mendengar suara Tuhan atau membaca Alkitab dan pelayanan. Dan yang ketiga, bahwa Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berdoa untuk kita, saudara. Perhatikan bagian pasal 8 ayat 26 bagian akhir, saudara. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Wow, saudara, ini luar biasa. Roh Kudus bukan hanya menopang kita, membantu kita, kelemahan kita, memikul beban kita, bukan hanya mendorong kita supaya kita tetap berdoa. Mengapa supaya kita tetap berdoa? Orang yang berdoa itu berarti tetap berharap kepada Tuhan. Orang yang terus berharap pada Tuhan itu, pengharapan dalam Kristus itu tidak pernah mengecewakan. Luar biasa saudara ya. Tetapi Roh Kudus bukannya itu saja. Bahkan berdoa untuk saya dan saudara. Yang dikatakan ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Jadi tahu maksud Roh itu, berdoa untuk orang kudus siapa? Berdoa orang kudus Ibu Fahri gitu ya. Berdoa untuk orang kudus Bapak Cucun ya. Pak Mugiono, Villa Siveri ya ini ya. Pendeta Suherman berdoa untuk kita semua. Wow, luar biasa saudara. Dan Allah yang melihat nurani tahu berdoa untuk siapa. Dan Allah tahu apa yang sesungguhnya sedang dikehendaki oleh orang-orang yang sedang sesungguhnya lemah iman itu. Wow, ini luar biasa saudara. Luar biasa pekerjaan Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang sudah diutus oleh Bapa dalam nama Yesus yang terus bekerja dalam hidup saya dan saudara. Maka akibatnya kita tahu, pertama kali akibatnya kita tahu bahwa sesungguhnya Allah turut bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga saya dan saudara menjadi pemenang. Wow, luar biasa saudara ya. Kita akhirnya mengalami, bukannya tahu, mengalami bahwa Roh Kudus, Roh Allah bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara. Turut bekerja. Kita tidak sendirian saudara. Tidak sendirian ketika kita bekerja. Baik pada waktu kita bekerja untuk menggapai visi misi kita. Melalui bisnis kita, pekerjaan kita, pendidikan kita, pelayanan kita. Allah turut bekerja, saudara. Tak sendirian. Dan Allah telah memberikan Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara yang terus-menerus bekerja untuk menolong saya dan saudara. Seperti dikatakan dalam ayat 28. Jadi,
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Karena saya yakin bahwa saudara dan saya mengasihi Tuhan. Amin. Mengasihi Tuhan. Saya percaya itu. Itulah sebabnya saya dan saudara di masa pandemi ini terus berusaha untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena itulah orang yang mengasihi Tuhan yang berusaha untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Saya percaya bahwa saudara juga terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya, saudara terpanggil untuk bisa dipakai oleh Allah sesuai dengan talenta Anda, sesuai dengan karunia yang diberikan Anda, diberikan Allah kepada Anda, baik melalui waktu, tenaga, pikiran, sampai uang yang Tuhan percayakan kepada kita untuk bisa dipakai Tuhan demi hormat dan kemuliaannya. Dan akhirnya kita mengalami Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Karena akhirnya saya dan saudara betul-betul nyata. Karena saya dan saudara memang sudah ditentukan oleh Allah untuk menjadi pemenang. Jangan takut. Kita sudah ditentukan oleh Allah untuk menjadi pemenang. Lebih daripada pemenang itu. Karena ada Roh Kudus yang terus bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk menolong kelemahan kita. Untuk mendorong kita supaya tetap berdoa. Bahkan terus berdoa untuk saya dan saudara. Jadi kesimpulan. Bahwa Roh Kudus terus bekerja, membantu, menopang, memikul beban-beban kita atau kelemahan-kelemahan kita. Roh Kudus membantu kita supaya kita tetap berdoa. Karena kalau kita tetap berdoa, berarti kita tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus. Dan kalau kita memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus, pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Dan yang ketiga, haleluya, puji Tuhan. Karena Roh Kudus terus berdoa untuk saya dan saudara. Sehingga saya dan saudara betul-betul menjadi pemenang. Mari kita tundukkan kepala. Saya akan memuji Tuhan dengan pujian ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikkanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikkanku, jamahlah ku rindu
hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah sungguh firman-Mu hidup dan berkuasa dalam kehidupan anak-anak-Mu, dan biarlah sungguh nyata kuasa Roh Kudus bekerja dan dialami oleh setiap pribadi, lepas pribadi daripada anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami serahkan kepada MC. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kita perhatikan bersama-sama. Biarlah ini menjadi kekuatan dan kehidupan kita. Saya juga menyambut kehadiran Ibu yang baru bergabung di Zoom, keluarga Pak Deden, keluarga Ibu Mary Sumarli. Selamat bergabung di Zoom ABC. Dan hari ini ada beberapa pengumuman yang kita akan perhatikan bersama-sama sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Yang pertama, silahkan mengupdate kerohanian kita dengan mengikuti Embun Surgawi setiap pagi, rilis jam 5 pagi. Kemudian Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan, bisa memasukkan ke rekening gereja atau bisa juga memasukkan melalui persembahan perpuluhan yang ada di gereja melalui kotak persembahan yang sudah disediakan. Kemudian mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun pada minggu-minggu ini ya di bulan Juli. Dan saya juga mengundang Bapak Ibu untuk bisa hadir dan bergabung di dalam kebaktian jam doa setiap hari Rabu jam 7 malam melalui Zoom. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita yang sekarang masih PPKM, dan kita berdoa supaya pemerintah segera bisa mengatasi pandemi yang ada di Indonesia ini secara khusus ya, dan semua rakyat juga diberi keberanian untuk mengikuti vaksin yang ada. Kita juga berdoa untuk gereja kita yang mana sudah beberapa waktu ini kita ibadah secara online, supaya Tuhan berikan kesempatan-kesempatan untuk kita boleh bertemu bersama dalam ibadah-ibadah yang diadakan di gereja. Mari kita akan mengakhiri dengan doa berkat. Silakan Pendeta Markus yang akan memimpin dalam doa berkat pada siang hari ini. Pendeta Markus, tolong dibuka dulu audionya. Udah ya. Ibu, udah mendengar suara saya? Udah ya? Sudah, Pak. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih
karena Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih atas saudara-saudara kami dari Villa Siberi yang bergabung pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami boleh perkenanan berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, yang sekarang ini sungguh-sungguh sedang terus gencar untuk dapat menangani COVID ini, karena dalam bulan-bulan ini betul-betul COVID menerpa bangsa ini sangat dahsyat, luar biasa. Berikan hikmat, kemampuan pada para pemimpin kami dalam mengatasi masalah ini. Tapi juga berikan hikmat pada anak-anak-Mu, supaya sungguh-sungguh ya Tuhan, memiliki iman yang kuat, punya keyakinan yang kuat bahwa Tuhan adalah pelindung satu-satunya. Karena Tuhan berjanji untuk melindungi anak-anak Tuhan yang dengan tekun menantikan kedatangan Kristus, yang dengan tekun melakukan perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Namun demikian juga kami berdoa supaya sungguh-sungguh ada hikmat, sehingga tetap harus disiplin dalam melaksanakan protokoler kesehatan. Kami terus berdoa ya Tuhan. Tuhan kiranya Engkau menyembuhkan, memulihkan semua saudara-saudara kami yang sekarang ini sedang diuji oleh Allah, sehingga diizinkan COVID menerpa hidupnya. Kami percaya Tuhan bahwa pasti teman-teman kami, saudara-saudara kami menjadi kuat oleh karena kekuatan kuasa Allah. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa di masa pandemi ini supaya kelompok-kelompok doa daring terus bertambah. Kaum bapak yang sudah ada 3 kelompok, kaum ibu ada 3, dan kami terus berdoa untuk kaum muda dan remaja juga membentuk kelompok-kelompok doa dan kelompok doa dan belajar firman Tuhan untuk tetap memperkuat iman mereka. Kami berdoa juga untuk anak-anak SMP sampai SMA yang juga sudah dan sedang terus dibentuk dalam kelompok-kelompok doa ini. Bahkan juga ada sedikit belajar, bahkan banyak belajar juga tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan sungguh memberkati apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kami melalui doa-doa kami, maka apa yang menjadi kerinduan kami akan menjadi kenyataan. Terima kasih Tuhan, kami percaya walaupun di masa pandemi ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan Tuhan tetap memberkati kami, baik kualitas rohani kami, dan juga memberkati kebutuhan-kebutuhan hidup kami, karena Tuhan tahu kami memerlukan semuanya itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa supaya damai sejahtera Allah yang tidak sama dengan dunia memberi nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa supaya damai sejahtera Allah, kasih Allah, kuasa Allah yang ada di dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai anak-anak-Mu ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhanku memberkatiku. Tuhanku memberkatiku. Tuhan melindungi, menyinari, dikasih karunia. Tuhan menyinariku dengan wajah-Nya, memberikan si karunia damai. Amin. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas sesuai dengan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita keluar dari Zoom ini, saya mengundang silakan untuk membuka videonya, karena ini yang pertama, kita akan foto bersama ya. Ini pertama kita akan foto bersama, silakan Bapak Ibu saya mengundang untuk membuka videonya.
Nanti Saudara Vidi akan yang fotoin. Silahkan dihitung ya, Vidi. Vidi, ready, Vidi? Halo Vidi, ready Vidi? Silakan bisa membuka videonya, masih banyak yang ditutup ya, supaya kita bisa bersama-sama, foto bersama. Oh, ternyata Vidi nggak bisa foto ya. Mungkin ada yang bisa menolong. Silakan yang bisa menolong untuk mengambil gambar. Hilang Mbak Lestari yang hitung. Saya menghitung ya. Silakan senyum dengan cantik. Siap ya. 1, 2, 3. Silakan duduk dulu nanti saya foto. 4 kali Tante Masro. Oke. Oke ya, 1, 2, 3. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat aktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Amin. Amin.